Halo, sekarang kita lagi ada di bandara di Jogja. Ya, kita di Jogja ini karena aku mau registrasi ulang, buat kuliah. Pertama rencananya mau sampai awal Agustus, jadi sekitar pulang nanti sekitar 2-3 Agustus. Tapi semua itu batal karena harus tonton ini terus ya. So we are ready. Ini kopernya Dita. Ini koperku. Hansa baru bangun. Udah mau kunci Hansa. aku jadi anak tunggal lagi. Boleh. We're already at the airport. And here's Dita. Makan. Apa rawonnya? Oke. Berarti karena ini kita mau bercerita, berarti ini waktunya #storytime with Anggi dan Dita. Di suatu malam kan kita udah sampai di Jogja tuh. Terus itu sore, dan sorenya tuh kita langsung sampai rumah itu kita keluar karena apa Kak? Lupa deh aku. Karena mau upload video. Ya, mau upload Jadi video. pokoknya Jadi kita soalnya ke kan di cafe. rumah juga nggak ada kerjaan, dan kita kalau mau bersih rumah tuh masih capek banget gitu, masih nggak niat lah. Jadi istilahnya tuh pengennya sih besok paginya baru bersih baru ngepel dan lain-lain gitu. Jadi kita masih kayak pengen main dulu deh. Terus kita jadinya ke kafe sampai sore gitu, sampai malam ya, sampai jam 8:30. Pokoknya 8:30 tuh kita udah on the way pulang. Nah pas sampai rumah itu kita tuh biasalah kayak ganti baju kayak gitu-gitu, dan Slow kita tuh aja. ya slow aja kayak biasa aja. Terus aku juga main The Sims, dan sekitar jam 11-an gitu ya, atau jam 11:30. Setauku sih, seingatku aku tidurnya jam 12. Aku lupa jam 12 di Balikpapan atau jam 12 malam di sini. Terus pas malam-malam Jadi kan aku tuh kita nggak tidur tahu- di bawah. Jadi tidur di kontrakan kamarnya. kita tuh ada 2 lantai, tapi kita tidur di bawah di kamar abang. Kita tuh tidur tuh kan aku juga nggak ngerti ya, mungkin karena faktor kecapean apa gimana, jadi aku tuh tidur nggak nyaman banget. Kalau ke kanan sakit, ke kiri sakit, terus bingung, pokoknya bolak-balik, jadi nggak nyaman. Buka mata tutup mata, dan abis itu aku tutup mata, tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki, dan itu tuh aku langsung merinding. Aku mikirnya tuh pertama kayak film-film horor, kayak hantu gimana gitu, karena kan aku mikirnya kita berdua cuma di rumah tuh cuma ada kita doang, dan kalau misalnya itu langkah kaki tetangga itu terlalu nyaring untuk didengar gitu, soalnya langkah kakinya ini dekat. Dan tiba-tiba bunyi kletek-kletek, aku kirain itu tuh suara tikus di langit-langit, karena emang di langit-langit kita tuh ada tikus yang suka kayak garuk-garuk, kayak kretek-kretek kayak gimana lah, mungkin kalian kalau misalnya tahu gimana. Dan itu masih dalam keadaan tutup mata, dan tiba-tiba aku nggak tahu pengen buka mata. Jadi tidur kita tuh ngadap ke jendela. Waktu buka mata, yang pertama aku lihat adalah tangan yang lagi buka gorden, dan itu tuh aku nggak lihat sama sekali muka, badan itu aku nggak lihat sama sekali. Yang aku lihat cuma tangan, karena tangan itu udah di dalam, karena di luar tuh gelap. Jadi yang kelihatan cuma tangan yang udah masuk ke dalam kamar. Dan alhamdulillah banget itu jendela tuh diteralis, jadi pelakunya ya nggak bisa masuk apa gimana. Jadi benar-benar cuma tangan yang udah buka gorden, dan istilahnya tuh lagi kayak ngeliatin kita, lagi ngintip kita. Ngintip. Pokoknya aku langsung berdiri ke depan jendela, aku teriakin orangnya. Terus abis itu teriak-teriak, kita minta tolong. Dia langsung narik tangannya. Saat itu juga dia langsung dengar kamu teriak, dia langsung narik. Dia langsung, pokoknya tiba-tiba dia tuh langsung hilang, karena juga gelap kan. Iya. Dan 2 rumah di depan kita itu tuh kosong. Jadi otomatis rumah mereka tuh juga gelap, dan rumah kita tuh paling ujung banget, dan di samping rumah kita tuh udah kayak perkampungan warga gitu. Jadi cuma dibatasin tembok, dan temboknya tuh cuma sekitar 2 meter. Jadi istilahnya kalau kamu mau loncat ke kampung sebelah tuh bisa. Jadi kakakku udah teriak-teriak, aku tuh bangun karena kakakku tuh teriak minta tolong. Jadi pas aku bangun, kakakku tuh udah berdiri di samping kiriku, berdiri dan kayak
ngeliatin aku dulu, terus kayak tolong pokoknya dia kayak teriak gitu, tolong maling pergi kayak gitu. Aku bangun langsung bilang kenapa, kakakku langsung bilang kayak ada tangan di jendela. Jadi aku kalau nggak salah aku lupa gimana, pokoknya kayaknya aku berdiri juga, terus kakakku juga aku ngeliat dia langsung ngecek kunci kamar. Untungnya kita emang selalu ngunci kamar, dan kakakku ngeliat alhamdulillah kakakku juga udah ngunci. Terus aku langsung kayak berdiri juga, aku berdiri depan pintu, aku megang, untung tadi malam tuh kita habis nempukin kasur, jadi kayak ada sapu lidi gitu. Terus aku langsung ngambil sapu lidi, terus aku berdiri di pintu kamar. Kakakku nelponin ayahku, soalnya mau minta nomor Pak RT, kan kita berdua belum punya nomor Kita Pak RT. tuh sama sekali nggak berani keluar karena seingat aku Takutnya kan tuh, ada iya. langkah kaki, jadi aku mikirnya tuh mereka tuh Takutnya udah di dalam. Terus nggak lama Pak RT datang, pokoknya orang datang, tapi warga itu nggak ada yang datang kecuali pokoknya yang datang tuh PRT satpam. ngontrol kita. Iya. Terus udah pas kita keluar, akhirnya kita keluar, terus Pak RT nanya kayak apa bisa terjadi kayak gitu-gitu sih. Terus ada satpam juga. Pas satpamnya tuh waktu itu lagi nggak ada di posnya, dan katanya tuh emang lagi ngeronda ke sebelah juga nggak ngerti deh. Inti semua cerita ini sih lebih berhati-hati lagi, khususnya buat kalian yang baru mau kuliah, yang baru di kos atau apalagi yang kamar mandinya di luar, atau pokoknya kosan yang deket perkampungan. Nggak juga sih, kita aja di komplek aja bisa terjadi kayak gitu loh, apalagi yang mungkin di perkampungan gitu, Yang di pinggir jalan. yang di pinggir jalan. Lu kunci Selalu kamar. kunci pintu kamar, Lihat lagi jendela itu udah rapat jendela. apa belum. Nah, kesalahan terbesar kita juga jendela Kita nggak itu baca emang jendela itu emang rusak, grendelnya tuh cantolan. rusak. Jadi istilahnya kalau orang narik dari luar itu pun udah bisa Iya, buka. itu udah gampang banget. Hati juga dalam berpakaian lah. Jadi udah segitu story time kita, tungguin cerita-cerita selanjutnya. Semoga yang seru-seru aja cerita selanjutnya kita, nggak seperti kejadian yang ini. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat RT di komplek kita yang udah bantu. Gue kita boy. Oke, kita pulang. Tetap hati-hati, tetap waspada dimanapun kalian berada. Kejahatan itu bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Jadi selalu jaga-jaga. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow juga sosial media kita. Oke, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.